Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bunda Lovers di seluruh Indonesia. Sore ini di penghujung tahun 2020, 31 Desember, nanti malam pergantian tahun 2020 ya teman-teman semuanya. Saya sore ini akan ngobrol, ngalor, ngidel, inspiratif. Bersama siapa? Tamu kita, teman kita nanti yang akan saya ajak bincang-bincang ini adalah orang yang sudah sukses. Sukses apa? Sukses merobek hati saya. Siapa dia? Inilah dia. Tunggu ya. Ini orangnya. Jadi dia sudah sukses merobek hati saya. Bunda Lovers di seluruh Indonesia. Kali ini saya kedatangan teman saya, sekaligus sahabat saya, sekaligus teman hidup saya. Sore ini saya akan berbincang dengan beliau, Pak Sigit namanya ya. Pak Sigit ini orang yang sudah sukses mengobrak-abrik hati saya sampai detik ini dan menjadi teman hidup saya. Sore ini saya akan mengobrol sedikit bersama beliau tentang tip, trik atau kiat ya, biar kita nanti adik-adik semuanya, teman-teman semuanya bisa masuk perguruan tinggi yang diidolakan. Nah, saya kali ini kedatangan orang spesial, jadi saya akan tanya-tanya. Menurut saya dia sudah sukses karena dia sudah bisa masuk di perguruan tinggi terbaik Indonesia, yaitu Pundi Pak? UGM. Nah, ini suami saya ini masuk UGM tahun berapa Pak? 98. Oh. Tua. Berarti sudah 30 tahun ya keluar dari UGM ya? Yo, Belum ya? sampai. Belum sampai ya. Baik. Suami saya ini dulu lulusan universitas UGM tahun 2005. Nah, bisa diceritakan Pak tip atau trik agar kita ini bisa masuk UGM? Rahasianya apa sih Pak kok bisa masuk UGM dulu? Mimpi atau memang sudah dari awal aku bercita-cita ingin masuk UGM? Bisa diceritakan Pak, monggo Pak. Kalau masuk UGM ya semua cita-cita orang Jogja pastinya mau pengen masuk UGM, tapi ada beberapa hal yang mungkin kita bisa untuk menjadi tip dan trik. Satu itu kita tetap terus belajar, walaupun kita tidak bisa, kita harus getol untuk cari teman atau cari guru atau cari kakak kelas yang untuk kita tanyakan apabila kita tidak bisa pelajaran tertentu. Cuman itu, sama tetap berusaha dan berdoa agar kita bisa masuk ke perguruan yang kita Impikan. kita inginkan. Oh. Fokus kamera Pak, biar jelas suaranya ya. Gini, jadi tip dari Pak Sigit ini bahwa kita jangan pernah malu bertanya kepada kakak kelas kita atau kakak tingkat kita atau orang yang lebih senior dari kita untuk bisa lebih tahu apa yang kita tidak tahu. Jangan malu bertanya, maksudnya dalam hal pelajaran ya. Kalau kita tidak tahu dengan pelajaran yang kita menemui kesulitan, kita bertanya kepada orang yang lebih bisa. Ini tip beliau. Selain itu berusaha untuk bisa dan bisa. Selain itu Pak, kira-kira ada tip dulu kan masuk UGM itu kan juga susah. Sampai sekarang juga susah Pak. Ini kira-kira apa ya Pak yang bisa kita tularkan kepada adik-adik kita yang ingin menembus UGM ini? Ya tetap berusaha dan belajar. Oh, berusaha dan belajar. Berdoa nggak Pak? Berdoa tentunya ya. Oh, berdoa wajib ya. Jadi jangan lupa berikhtiar dan berdoa. Berdoa, belajar
dan ikhtiar. Jangan lupa yang satu, berdoa, karena orang pandai, orang sukses tanpa berdoa itu sombong ya. Baik Pak, selain itu Pak, kira-kira dulu masuk UGM itu lewat jalur apa Pak? Jalur ujian tertulis, Oh, ujian tertulis. bukan jalur goib. Baik, maksudnya kan ada jalur bidik misi, PBUD, senam PTN, UMPTN kala itu ya Pak ya. Ini Bapak dulu lewat UMPTN ya Pak ya? UMPTN. UMPTN. Dulu masuk UGM itu kan ada pilihan ya Pak. Tesnya masuk kategori IPA apa IPC gitu Pak? IPA. IPA. Dulu SMA-nya SMA mana Pak? SMA 6C dong. SMA 6C itu berarti anu ya, favorit ya di Jogja ya. Yo, Termasuk kalau kita berangkat pagi pulangnya sore. oh, spesialnya itu ya Pak ya. Lewat UMPTN itu tadi jalurnya jalur apa Pak? IPA. IPA. Ada pilihan Pak itu. Pilihan pertama apa Pak? Pilihan pertama, pilihan kedua ya Pak ya? Izin loh. Malu ya. Pilihan pertamanya apa Pak? KU ya. KU. KU. Teman-teman tahu nggak KU itu kedokteran umum. Nah, apa pernah bercita-cita jadi dokter Pak? Ya enggak, itu karena orang tua aja. Orang tua. Oh, disuruh masuk kedokteran ya Pak ya. Tapi akhirnya diterimanya di pilihan yang kedua ya Pak ya. Kedua, Apa Pak itu? geografi. Oh, tapi naik geografi Bapak ya suka ya? Ya pertama enggak, tapi Pertama, pada awalnya tidak, namun ya, itu kan karena apa? Tante bule ya. Karena bule oh, geografi, terus akhirnya pilihan kedua geografi. Tapi seiring berjalan waktu ternyata malah menikmati kuliah. oh, baik. Jadi Pak Sigit ini jebolan dari UGM jurusan geografi. Jurusan fokusnya apa Pak? Jurusannya Kartografi. kartografi dan penginderaan. Oh ya, jadi spesifikasinya di kartografi dan penginderaan jauh ya. Pemetaan. Oh, pemetaan. Baik Pak. Ini buat adik-adik nih. Selama kuliah di UGM ini apa yang bisa Bapak pesankan kepada adik-adik kita agar nanti bisa masuk UGM, yang ingin masuk UGM pastinya. Kira-kira selain belajar, berdoa, bersungguh-sungguh, kira-kira apa Pak? Untuk adik-adik semua yang pengen masuk UGM ya paling tidak mencari fakultas yang memang diminati. Jadi tidak ada unsur keterpaksaan, tetap enjoy aja, tetap senang ketika masuk di fakultas yang dipilihnya. Menyesal nggak Pak di UGM ini? Ya enggak. Enggak ya. Jadi menjadi yang terbaik pastinya ya Pak. Jadi baik, sore ini tadi kita ditemani Pak Sigit yang notabene dia alumni agama ya, keluarga mahasiswa Gajah Mada. Dia berpesan kepada adik-adik bahwa ketika ingin mendapatkan sesuatu jangan lupa belajar, bersungguh-sungguh dan berdoa. Yakin terhadap pilihan kita. Dan jangan sampai kita masuk jurusan, masuk universitas, masuk jurusan yang kita tidak suka. Jadi dari awal kita harus memang membangun mimpi, membangun cita-cita dengan ikhtiar, berdoa, dan sesuai passion kita ya adik-adik semuanya, bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Satu Pak, kira-kira apa yang Bapak dapat dari UGM ini spesial kira-kira selama kurang lebih berapa tahun Pak di UGM? Ya saya cuma sebentar kuliah di UGM, cuma 7 tahun. Ini mahasiswa hampir di drop out ya, jangan ditiru ya adik-adik semuanya. Tapi dia bermimpi dari awal, memang dia harus lulus ya. Jadi mimpinya memang harus lulus dari UGM. Kalau bisa kita bisa lulus 4 tahun atau 3 tahun setengah ya. Pak dulu kumlot nggak Pak? Ya jelas enggak. Tapi tidak apa-apa. Jadi dia lulus sudah dapat beberapa kartu merah ini ya. Jadi kalau bisa adik-adik semuanya nanti meniru jejak beliau, tapi jangan lamanya ya. Jadi belajar di UGM ini nanti kalau bisa ya secepatnya. Kita ambil S1, kemudian kita lanjut S2, lanjut S3 ya Pak ya harapannya ya. Begitu untuk adik-adik semuanya, bahwa
tidak ada yang tidak mungkin. Ini adik-adik semuanya persiapan mau masuk perguruan tinggi sesuai impian. Jangan lupa yakin bahwa apa yang kita impikan itu nanti akan jadi kenyataan. Kemudian Pak, setelah lulus dari UGM itu yang ingin diimpikan apa Pak? Bekerja di mana Pak? Sesuai harapannya nggak Pak? Kalau sekarang ya sesuai, karena apa ya? Karena Sekarang kerja di mana Pak? di Pacitan, Di dinas apa Pak? Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Oke, Dinas Perumahan dan Permukiman adik-adik semua. Itu sesuai passion ya Pak ya? Sesuai Ya, passion karena jurusan. Karena kan apa namanya? Saya dari dulu memang orang lapangan, jadi kalau nggak betah kalau di kantor. Nggak bisa jadi orang kantor. Berarti Jadi, waktu kuliah itu dulu sering lapangan ya Pak ya? Sering ikut dosen, proyek dosen ya Pak? Sampai lulusnya lama ya Pak? Baik, jadi lika-liku menjadi mahasiswa itu banyak sekali. Jadi Pak Sigit ini kita jadikan contoh bahwa sukses ya. Pak Sigit ini termasuk orang sukses. Yang pertama dia sudah sukses mencuri hati saya, yang kedua dia sudah sukses di mata saya dan di mata anak-anak, bahwa sesuatu yang kita impikan itu memang kita harus raih dari awal dengan sungguh-sungguh belajar dan berdoa. Begitu Pak Sigit, terima kasih atas waktunya. Untuk yang adik-adik semuanya, jangan lupa ini sudah mulai tes senam PTN, bidik misi dan berikut-berikutnya. Jadi pastikan kalau memang adik-adik semuanya ingin masuk UGM atau masuk perguruan tinggi yang diimpikan, silakan stay dari awal. Kita mulai dari awal dengan yang belajar yang sungguh-sungguh, bahwa tidak ada yang tidak mungkin ya. Jadi ketika kita sudah mempersiapkan dari awal, saya yakin hasilnya nanti akan baik-baik saja. Begitu Pak Sigit, terima kasih atas waktunya. Kita sore ini berada di Boulevard UGM. Alhamdulillah kita sore ini bisa reuni kembali setelah sekian tahun tidak bertemu ya, namun kita bisa bincang-bincang di sini. Semoga bisa menginspirasi adik-adik semuanya. Selamat sore, ngobrol ini semoga menginspiratif untuk menginspirasi adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.